timbul gejolak di dalam jiwanya. Persis seperti kejadian manusia sekarang ini. Pada saat terjadinya perubahan kepemimpinan, timbullah berbagai pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia kalau manusia? Paken han urang jih manteng. Kenapa dia? Kenapa tidak saya? Paken hanyo. Dan begitulah berbagai gejolak yang terjadi di kalangan manusia ini, yang itu merupakan kerasukan daripada, yaitu diantara adalah perasukan daripada iblis yang merupakan itu kepada hal yang tidak baik. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalal insana bil ilmi wal aqli wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia ini di dalam seindah-indah bentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia kelebihan yang tidak diberikan kelebihan itu kepada selain daripada manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian Allah memberikan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu Allah akan beri ongkos dan upah kelak nanti di yaumil kiamah. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menyampaikan semua apa yang di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada utusan-utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita ini untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kepada panitia pembangunan masjid, pengurus harian masjid, kepada para bilal-bilal masjid, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim
surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah olehmu wahai Muhammad pada ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan di dalam bumi ini khalifah. Yang di dalam penafsiran berbagai penafsiran, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan khalifah di atas permukaan bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala menitipkan bumi ini kepada bangsa jin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadinya pergantian, atau kalau dalam bahasa manusia, setelah ada bincang-bincang antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang hendak menggantikan, yaitu para khalifahnya di muka bumi ini. Di sanalah kalau dalam bahasa manusia, malaikat pun timbul pertanyaan, berbagai pertanyaan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu, yang walaupun Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak perlu Allah menyampaikan kepada malaikat, yang walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala hanya perlu pegah kepada para malaikat, karena semua ini adalah dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disinilah keadilan dan kebijakan Allah, toleransinya Allah dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat hendak menggantikan khalifahnya di muka bumi. Di sanalah para malaikat Allah menyata pegah dalam bahasa manusia, timbul gejolak di dalam jiwanya. Persis seperti kejadian manusia sekarang ini. Pada saat terjadinya perubahan kepemimpinan, timbullah berbagai pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia kalau manusia? Pakan han urang jih manteng. Kenapa dia? Kenapa tidak saya? Pakan hanyo. Dan begitulah berbagai gejolak yang terjadi di kalangan manusia ini, yang itu merupakan kerasukan daripada, yaitu di antara adalah perasukan daripada iblis, yang merupakan itu kepada hal yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala itu para malaikat dia menyampaikan kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Ya Allah, kupu ya Allah, dengan bahasa yang santun dan sopan, malaikat ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha." Ya Allah, kupu ya Allah ne pegat le makhluk, yang makhluk ini akan berbuat kepasitan lagi di muka bumi ini. Wa yasfikud dima, dan dia akan kembali menumpahkan darah. Dan dia akan kembali membuat kerusakan. Pengalaman-pengalaman yang Allah lihat kepada kepemimpinan bangsa jin di kala itu. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Lalu di kala itu
malaikat ini pun menyampaikan kepada Allah, kepada pegat lom makhluk yang lain le bangsa jin. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamonyo ya Allah akan selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Wa bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami akan mengagungkan, mentauhidkan engkau ya Allah. Lalu dikala itu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, wahai hamba-hamba Lun yang merupakan bahagian daripada utusan-utusan Lu, Allah nepegah para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Pada saat mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala itu, maka terdiamlah semua para malaikat. Hana gedebat li, hana gebantah li. Pada saat dia sudah kembali kepada Allah, lalu para malaikat dikala itu terdiam dengan firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sekejam-kejamnya kita manusia, semarah-marahnya manusia, kalaulah di dalam jiwa kita ini ada sedikit saja kita berpegang teguh kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mumat kepada yang kalih, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita disebut nama Allah, di sanalah luluhnya hati orang-orang yang beriman, yang semula tadi gejolak jiwanya yang luar biasa, tapi dikala itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan mandum-mandum kalihna dalam ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada para malaikat tentang inni a'lamu ma la ta'lamu. Lalu Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala nepurno Nabi Allah Adam alaihi salam nama-nama, tiap-tiap nama. Bukan saja sejak daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada zuriat-zuriatnya sekarang ini, sampai lu ngoronyo, adalah itu merupakan pembuktian daripada firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lu ngoronyo abu, mungkin hari ini sebahagian kita manusia sudah tahu, tapi ke depan yang akan lahir lagi zuriat-zuriat daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu dia akan mampu membuat lebih daripada yang sudah dia lakukan, yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang telah terdahulu. Kenapa? Karena itu semua sudah ada dalam adali Allah. Karenanya mandung kalihna ini dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang perlu getanyo hayati, perlu getanyo cerna, perlu getanyo cok hikmah di dalam ayat Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullahanyo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu getanyo tupu yang bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan Nabi Allah Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam bahasa manusia sebagai wakil Allah. Ya ben pegah lagi ya, wakil manusia. Untuk menyampaikan risalah-risalahnya, untuk menyampaikan aturan-aturan Allah, untuk mengatur bumi ini, adalah berdasarkan yaitu ata yang niyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, perlu kita ketahui, setelah Allah dipegah yang bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Berarti jelas yang bahwa pemilik bumonyo adalah Adam dan zuriatnya yang akan menjadi khalifah. Lalu yang menjadi catatan paling penting bagi kita yang bahwa kita tidak ada alasan yang bahwa ini kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak punya modal. Allah kali Nabi kepada kita manusia melalui Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah Nabi modal kepada kita. Apa itu modal? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi modal li Allah kepada kita. Yang pertama tadi Allah Nabi kepada kita akal. Ini akal yang luar biasa. Yang tidak ada pada makhluk yang melata-lata di bumi selain daripada manusia. Hana Nabi akalnya. Hana Nabi ba lumo, hana Nabi ba kameng, hana Nabi ba mano, hana Nabi ba ite. Walaupun kadang-kadang sering kita mendengar, sering kita membaca di media, melihat di media yang bahwa anjing pun punya perasaan, anjing pun punya ilmu, ite mano, na elme dan lain sebagainya. Itu hanya kontes orang saja. Tetapi yang jelas yang bahwa Allah Subhanahu wa taala nabi ilmunya adalah kepada kita manusia. Dan Allah tidak memberikan kepada selain manusia. Anjing itu saja dia bisa turut kepada yaitu majikannya karena dia dididik dan diajar oleh majikannya. Berarti manusia yang bi ilmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Allah kali nabi modal kepada kita. Putra modalnya yaitu yang pertama Allah nabi kepada kita akal. Lalu di dalam akal tersebut Allah sinari dengan sifatnya yang namanya ilmu. Gebi ilmu kepada kita. Mungkin terlepas daripada panjang antina katanya. Itu mungkin salah satu nabi kebatasan oleh Allah kepada manusia supaya manusia ini tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya sombong, hanya gebi mandum ilmunya. Mungkin hanya beberapa, mungkin hanya sebahagian saja supaya manusia itu tidak merasa dirinya lebih hebat. Tapi paling penting harus kita catat yang bahwa dalam ayat Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah nabi modal kepada kita. Putra modalnya adalah akal, ilmu. Setelah Allah memberikan dua ini, baru Allah nabi pekerjaan. Nabi buat kita ini lihat tajak kuliah, tajak sekulam, ada pegang hidupnya, merumpa ijazah. Lalu kita bekerja. Lehna akal, lehna ilmu, Allah gebi buat. Tersebut inilah tiga kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Ada akal, kemudian ada ilmu. Setelah itu Allah memberikan kepada kita yaitu sabuh pekerjaan. Yang disebut dengan amal. Yang amal yang kita lakukan ini kalaulah berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang amal yang kita nyopubut menyehna ilmu pengetahuan. Bukan dalam meraba-raba. Tapi berdasarkan ilmu yang kita tuntut. Baik itu melalui lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya. Maka disinilah amal yang kita nyopubut hingga merumpa ujrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merumpa gaji, merumpa engkoh. Nyan kalau seandainya kita lakukan itu berdasarkan yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kalau menyeketannya lob kasai, hana bahasa ketanyo yang bahwa ketanyo orang Aceh hana careng, yang caleng awak kape, ketanyo hana careng, yang careng ipa awak Jepang, ketanyo hana careng, yang careng awak Cina. Kalau kita kembali kepada dasar, ya, kalau kita kembali kepada dasar yang bahwa Allah Maha Adil, yang Allah sudah memberikan modal kepada kita manusia, yaitu berupa akal,
ilmu, lalu Allah memberikan kita pekerjaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu setelah Allah menyampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam nama-nama, tiap-tiap nama. Mandum je gebohnan sampai teruk bak ketanyo ini. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mendatangkan nama-nama tersebut kepada malaikat. Lalu Allah mengatakan faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Begahlah Allah, coba kamu beritahukan kepadaku nama-nama tersebut. In kuntum shadiqin. Kalaulah kamu ini benar, kata Allah kepada para malaikat. Lalu dikala itulah para malaikatnya menjawab di hadapan Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dijawab oleh malaikat, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami ya Allah, melainkan ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Di sanalah pada saat malaikat ini menyadari yang bahwa kekuasaan itu semua ada di hadapan Allah, di sisi Allah. Lalu dia bertasbih kepada Allah dan dia mengakui yang bahwa tidak ada ilmu kepada kami, yang bahwa kalaulah seandainya Allah tidak mengajarkan kepada kami ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa taala-nya yang bahwa yang akan menguasai bumonyo adalah hana lain adalah getanyo manusia. Mulai daripada getanyo dalam rumah tangga. Mulai dari rumah tangga sampai kita menjadi seorang pemimpin, kepala desa, kepala dusun, sampai kita menjabat sebagai yang paling terkeatas sekalipun. Yang paling penting harus kita sadari yang bahwa inilah orang yang akan membawa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang me aturan-aturan Allah, yang me risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Begitu perlunya ilmu pengetahuan. Nepegah dalam sebuah hadis yang bahwa tuntut ilmiahnya wajib atas tiap-tiap orang muslim dan muslimat. Orang yang menuntut ilmu berangkat dari rumah, setiap langkah yang dia langkah, saboh langkah yang igra dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan untuknya dan dihapuskan 10 kejahatan untuknya. Nyan baru getanyo langkah dari rumah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah segala-galanya. Namun para jamaah perlu getanyo tupu dengan masa-masa jino, dengan keadaan-keadaan jino, yang bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya cukup di lembaga pendidikan. Hansip ne ajo anu dalam lembaga pendidikan. Hansip ngenyan saja. Tapi barulah berhasil ilmu pendidikannya apabila didukung oleh leboh konsep, leboh sudut. Yang pertama sekali adalah di rumah. Kibana bu nabi ilmu ane di rumah. Kiban pelumah ane kana juk daya. Ane kana juk lang lembaga pendidikan. Anak sudah kita suruh kepada tempat-tempat pendidikan yang sebagaimana yang kita inginkan masa depan anak. Sementara di rumah. Setiap gerak-gerik daripada urungsi. Mulai daripada tutur katanya, ucapannya, perbuatannya, lebih-lebih menyangkut dengan fardu'in untuk anak tersebut. Dayu anak udaya. Danyo rumah, hana dah sumayang. Itu bukan hal yang mustahil
bukan hal yang tidak mungkin. Apa yang diajarkan anak tersebut di dalam lembaga pendidikannya, dia tidak akan terkenang di dalam jiwanya apabila truk rumah ikalan mak aurat gepahah, ikalan ayah gepahah aurat. Nyo baru naik tubit deh kanun bagaimana terjadi pelanggaran syariat. Berokon aleho tutup artinya. Setelah ada wakil gubernur yaitu melakukan pelepasan. Terjadilah hal apa yang kamu tulis lang kanun. Deh. Kaduh ada. Itulah sabuh hikmah cik. Mungkin menyobrokan kabeh tua dumur. Anak ingat gili. Dipna urung-urung pakai luar puntung ino ilhuk semawe. Seberapa banyak orang-orang memakai celana pendek, bahkan bukan saja di kota, bahkan sudah menyebar di kampung-kampung. Hanya itu biar dalam kanunnya, nabu. Maka itu tantangan daripada seorang pemimpin, nabu. Alhamdulillah dengan kejadian itu, deh kanunnya. Rupanya di Aceh sudah tertulis kanun. Kamu tulis kanunnya. Mudah-mudahan kanunnya ibadah tapi. Deh sabi dalam kehidupan gedanyo. Supaya be ates hukum mentang baru terbaca kanun tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada tadi. Kalaulah seorang anak apa yang dilakukan dalam rumah oleh kedua orang tua, yang sangat tertarik si anak, sangat terkontaminasi anak kepada apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka Bu Tungku sekalian, rumah adalah merupakan pendidikan yang paling utama. Yang apabila rumahnya sudah sia-siakan untuk pendidikan anak, bukan hal yang tidak mungkin. Apa yang sudah didapatkan di dalam lembaga pendidikan, anak tersebut tidak sedikit pun menyatu di dalam jiwanya. Yang kedua, ilmu pendidikan itu akan berhasil. Lingkungan. Lingkungan, bahasa Aceh, dapegah no permantupaya. Menyata pegah huruf mukat yang penting ikan alaba menda. Nak pikir so yang belawanya siapa pembeli, siapa si mustari, siapa si baik, anak perlu tahu lu. Yang penting iro ku ijuk peng habis urusan. Tanpa kita peduli dengan pendidikan apa yang menyebabkan daripada apa yang kita perjualbelikan itu. Nak perlu tahu deh. Padahal tanggung jawab semua yang akan menjadi khalifah adalah gedanyo masyarakat. Lebih-lebih yang menjadi peran besar, yang sudah bergiat pegahaba, yang giat pegahaba apa sih? Nyatanya rakyat mungkin hantar ada giat pegah, hana mau gede. Maka sudah menjadi kewajiban menyepak kecil sebagai khalifah menyata pegah, bahasa aja bahasa khalifah, bahasa pemimpin, dia lebih berani untuk menyampaikan aturan itu. Maka pak gesik be yo no nyoi roku menyaku tegur takut hana mo nyau ke kuno lam takut hai pilih. Be dia fikir kenana. Ingatlah yang bahwa jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Be dia fikir ke. Sebab insya-Allah menyagat apa buat rakyatnya akan dilihat. Lagi dedi no gubernur nyangka tersorot ke seluruh media. Jangan-jangan Ruka gonyan presiden. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah lingkungan. Dan yang ketiga barulah di lembaga pendidikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat sebuah lembaga pendidikan itu menyata pegah syarat-syarat dalam pendidikan, di antara akan berhasilnya lembaga pendidikan tersebut, salah saboh yang gekubah getitip nyo manteng belian mai abu. Yang getitip li tokoh pendidikan yang sudah dikatakan sebagai tokoh pendidikan, Kiai Haji Dewantara gepegah. Seorang guru dia berada di kalangan murid. Gurunya di kalangan murid. Be entre gure kedrawagu, murid kedrawagu. Sebab ino menyata kalian bak sekula menyah guru gaduh ngan RPP ya bu. Gaduh dengan pegat laporan. Yang nak miat gedro di bak lokal, ikamo guru gedro mau bak tempat dro. Maka salah satu yang sudah ditinggalkan adalah sekarang banyak sekali antara murid dengan guru dia tidak lagi bersama-sama. Bahkan lengket antara gure dayah dengan murid
karena mereka itu selalu bersama mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, yang ingin long sampaikan tanyo modal kali gebi oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi akal, nabi ilmi. Kemudian nabi buat oleh Allah untuk tacok gaji tengah orang akhirat. Dan yang paling penting harus tertempuh ilmu pendidikannya dengan leboh tempat. Yang pertama di rumah, kemudian di lingkungan harus sama-sama tadukung baik dapur drawati tayo. Sebab menyata pulih drawati tanyo inilah akan terjadi malapetaka di dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lihat di media, terjadi berbagai jual-jual online. Truk bak publo drawabu. Mudah-mudahan itu tidak akan terulang lagi di Aceh, Nanggro yang sudah kita agungkan sebagai Nanggro yang mulia. Tapi kalau seandainya ada jual beli online, tubuh dapublo jual beli online, itu yang luar biasa. Yang tamalaki ba Allah itu tidak terjadi lagi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله